Untuk itu di hari ini mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau bawa hidup kita di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang di pagi hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Karena Engkau Bapa yang baik atas hidup kami. Tuhan, kami siap memuji Engkau. Engkau memberkati ibadah raya kami ini dari pertama hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami mengalami lawatan dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa tangan-Mu selalu menjamah kehidupan kami. Kami siap memuji Engkau Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saat kita bagi Tuhan, saat kami berada di dalam kegelapan Bapa. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan.
untuk balik. Kita akan mendengarkan kesaksian dari ibu pelayan. Pujian yang sangat luar biasa. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita yang sudah percaya kita memiliki selamanya Yesus dalam hidup kita. Berlimpah
bersyukur Tuhan, selama ini Engkau mengambil alih setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penjagaan-Mu, pemeliharaanmu. Kami bersyukur untuk perlindungan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami masih bisa ada sampai saat ini Bapa, itu karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami, dan Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa berkata, terima kasih Bapa, Engkau baik. Pada pagi hari ini Bapa, kami sudah memuji Engkau. Kami sudah memuliakan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami tahu bahwa Engkau sedang hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang bersama-sama dengan kami. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan dalam hidup kami dari hari ke hari yang kami jalani ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ambil alih Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini. Ambil alih setiap kehidupan kami, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Tuhan, ambil alih setiap tempat duduk kami Tuhan. Dan ruangan ini, kami minta semua ada di dalam kuasa darah-Mu Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap rencana iblis yang berusaha Tuhan untuk mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami dan segalanya Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan yang turut bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan kesempatan buat saya lagi untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kehidupan kita banyak mengalami hal-hal yang sulit dan hal-hal yang tidak pernah kita pahami apa yang sedang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Tapi pastikan pada pagi hari ini atau pada hari ini, saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara supaya kita berikan kesempatan untuk Tuhan apa yang Tuhan sedang mau bekerja atas hidup kita. Dan kita datang ke sini, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu kita mempersembahkan, memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, coba lihat kiri kanan, jangan sampai ada yang main HP, buka HP ke sana kemari dan sebagainya. Fokus dengan firman Tuhan. Coba lihat kiri kanan, tegur, jangan main HP, buka HP sembarang. Nah, kita pastikan untuk kita fokus sama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan, kita ada di dalam bait Tuhan. Jadi kita kalau sudah ada di dalam bait Tuhan, dalam rumah Tuhan, berarti kita fokus untuk Tuhan. Ya, jadi kita datang sini untuk siapa? Untuk Tuhan, atau kita lihat, oh kita saya mau ketemu ibu ini, oh saya mau ketemu orang ini. Tidak kan? Kita datang tujuannya untuk Tuhan. Seperti kemarin firman Tuhan, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, spesial untuk Tuhan. Kado yang spesial. Berarti kita datang sini, kita bawa kado spesial untuk Tuhan, yaitu hati seluruh hidup kita untuk Tuhan. Supaya waktu kita pulang, Tuhan juga berikan kita kado spesial. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya lanjut. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka satu kebenaran firman yang saya ambil dari firman Tuhan. Saya sebenarnya sudah disuruh untuk pimpin berapa minggu, tapi saya belum pastikan karena ada berapa tamu yang datang. Tapi hari ini puji Tuhan saya bisa melayani. Mari kita buka satu kebenaran firman yang saya ambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Bapak Ibu Saudara menyimak dan saya akan membacanya. Firman Tuhan ini sudah sering kita baca dan dengar, tapi kita kembali apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Matius 8 ayat 23 sampai 27 sini berkata, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-murid pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut danau itu sehingga perahu itu tembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak memahami dan tidak mengerti apa mau Tuhan atas kehidupan kita. Kadang setiap jalan yang kita jalani, semuanya kita merasa bahwa sesuatu yang hampa atas kehidupan kita. Tetapi saya memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu tentang Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Di sini saya memberikan tema badai pasti berlalu. Ada amin? Badai pasti berlalu. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang badai, pasti kita semua tahu apa itu badai. Badai itu datangnya angin, datangnya hujan, datangnya gelombang dan sebagainya. Itu dikatakan badai. Kalau badai, kalau orang yang bekerja di laut, pasti dia menghadapi badai. Apalagi dia kalau bekerja di laut dengan kapal, pasti dia menghadapi angin, menghadapi ombak dan sebagainya. Dan dia sudah tertahan dalam kehidupannya di tengah-tengah laut, karena dia sudah biasa dan pekerjaan dia seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa kata firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita berbicara tentang badai itu pasti berlalu. Kalau badai itu pasti berlalu, Bapak Ibu Saudara, badai itu berbicara ada badai dalam rumah tangga. Badai berbicara ada badai dalam pekerjaan. Badai berbicara ada badai dalam tantangan persoalan hidup atau dalam bisnis dan sebagainya. Itu Allah berbicara tentang badai yang saat ini kita akan renungkan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang tidak menghadapi badai sama sekali? Tantangan hidup, persoalan hidup dan sebagainya ada. Semuanya pasti menghadapi. Semuanya pasti menghadapi. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus bersama dengan murid mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mengikuti Yesus, melihat kejadian demi kejadian dahsyat yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat demi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan bersama dengan murid-muridnya, mereka naik dalam perahu dan Tuhan mengikuti mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan bahwa badai itu pasti berlalu. Yang harus kita lihat ada berapa hal sini. Apa yang harus kita lakukan saat badai itu datang dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan saat badai itu tiba-tiba datang, masalah tiba-tiba datang, persoalan tiba-tiba datang, tantangan tiba-tiba datang? Apa yang harus kita lakukan? Atau Bapak Ibu Saudara, yang sudah pernah kita alami dalam kehidupan kita, seperti pernah firman Tuhan yang dikatakan oleh Papi Gembala, mengingat pertolongan Tuhan di masa-masa yang kita alami, yang kita rasakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan di saat badai itu datang, di saat tantangan persoalan itu datang, Bapak Ibu Saudara? Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan, firman apa yang saya sampaikan? Dan apa yang harus saya lakukan dalam kebenaran firman ini? Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengalami, saya sampaikan ini karena saya juga mengalami apa yang saya hadapi dalam firman ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, supaya badai itu tetap badai itu berlalu Tuhan, dan kita menghadapi badai itu bagaimana kita bisa hadapi saat kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus dekat dengan Tuhan. Di ayat yang ke-23 dan 24 sini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyonglah mengamuklah angin ribut danau itu, sehingga perahu itu tembus gelombang. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, murid-murid mengikuti Yesus dan mengikuti Yesus Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Tuhan izinkan datanglah gelombang, datanglah angin, dan datanglah setiap badai yang mengikuti mereka, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama Bapak Ibu Saudara, percaya kepada kuasa Tuhan pasti terjadi. Kenapa saya katakan ini yang pertama? Kita percaya kepada
kepada kuasa Tuhan pasti terjadi. Karena apa? Karena Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya waktu datangnya badai itu, datangnya masalah, datangnya persoalan, datangnya tantangan. Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Jadi waktu Yesus bersama mereka, Bapak Ibu Saudara, dan mereka menghadapi itu yang sesuatu yang terjadi di depan mereka, Yesus bersama mereka. Begitu juga kehidupan kita. Yesus setiap hari bersama dengan kita. Bapa surgawi ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, dia bersama kita. Nah, kuasa Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita karena Yesus ada bersama kita. Ada amin? Yesus ada bersama kita, dia tidak jauh dari kita. Waktu kita menghadapi badai tantangan persoalan dalam rumah tangga, waktu kita menghadapi badai dalam pekerjaan, kesulitan dalam pekerjaan, waktu kita menghadapi badai dalam bisnis, waktu kita menghadapi badai dalam ekonomi, Bapak Ibu Saudara, Yesus ada bersama dengan kita. Dan sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara sendiri yang merasakan kuasa Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan yang lain, Yesaya 40. Mari kita buka dalam Yesaya 40 ayat 30. Yesaya 40 ayat 29 dan 30. Multimedia buka Yesaya 40 ayat 29 dan 30. Saya akan membaca. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna menjadi jatuh tersandung. Bapak Ibu Saudara, di sini ayat 29, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 40 ayat 29, Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kita karena Yesus ada bersama dengan kita, atau Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Ada apa, Bapak Ibu Saudara? Ada kekuatan. Kuasa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ada kekuatan. Apa yang kita alami saat ini? Bapak Ibu Saudara pasti mengingat pertolongan Tuhan di masa-masa lalu. Sampai saat ini saudara ada kekuatan? Ada kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan terjadi, dia memberikan kita kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan untuk kuat. Karena apa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Dan sampai saat ini, saya mengkhotbah ini, Bapak Ibu Saudara merasakan, memang betul. Pasti Bapak Ibu Saudara pribadi demi pribadi merasakan, memang betul ada kekuatan. Kita tidak tahu badai apa, pergumulan apa. Kita tidak tahu, mungkin kita lihat Papi dan Mami, wow luar biasa ini. Tapi kita tidak tahu pergumulan mereka, badai yang mereka sedang gumulkan. Sampai saat ini mereka mungkin sedang gumulkan badai itu. Tapi mereka diberikan kekuatan, kita tidak tahu. Majelis-majelis menghadapi badai pergumulan apa. Atau kita semua pribadi demi pribadi menghadapi badai pergumulan yang sedang kita gumulkan. Tapi sampai saat ini Bapak Saudara masih diberikan kekuatan. Ada amin, karena Yesus ada bersama kita. Saya menghadapi badai pergumulan bertahun-tahun, tapi Tuhan masih berikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita berkata, kita melihat orang ini, dia enak ya, makan enak, bisa jalan ke sana kemari, terbang ke sana kemari, menikmati ke sana kemari. Tapi kita tidak tahu dia punya pergumulan. Badai pergumulan yang dia gumulkan, kita tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, jadi kita semua yang ada di tempat ini pasti punya pergumulan. Justru itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kita katakan keluarga GBI Al-Masih. Bukan saja malam kita tidur berdoa, Tuhan berkati suami saya, berkati istri, anak-anak saya, keluarga saya, amin. Tapi kita ada keluarga Tuhan, supaya ada kekuatan. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, saat kita berdoa kita ingat saudara-saudara kita Al-Masih. Jangan cuma kita berdoa untuk keluarga kita saja. Jangan malam kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Mari ingat siapa yang Tuhan saruh untuk kita doakan.
Mungkin papi dan mami doakan kita semua, tapi kita mungkin lupa doakan papi dan mami. Ada di sini yang selalu tiap malam doakan papi dan mami gembala kita? Ada? Jangan kita punya orang tua saja yang doakan kita di berapa ribu jemaat ini, bersebut satu persatu. Mungkin majelis mendoakan kita, kita tidak doakan majelis. Mungkin kita tahu kondisi kita punya bapak matang begini, kita mungkin tidak doakan dia. Kita hanya doa amin, amin. Saudara, kita ini keluarga. Jadi malam ingat doa mereka, supaya kita tetap kuat. Kita tidak tahu pergumulan badai apa. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang doakan saja malam. Amin. Mungkin ya kita tidak tahu Tuhan. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi kuat satu. Kita bisa punya badai, pergumulan pasti ada semua. Mungkin ada dalam titik terendah kita tidak tahu. Mungkin ada sudah putus asa, sudah kecewa, kita tidak tahu. Tapi kita semua peka dengan apa kata Tuhan. Kita harus saling mendoakannya Bapak Ibu Saudara. Jangan doakan diri sendiri supaya kita kuat. Karena Yesus ada bersama kita. Kuasa Tuhan terjadi saat kita sepakat. Ada amin? Waktu kita sepakat, kita tidak sepakat dengan diri kita sendiri, kita tidak sepakat mendoakan suami kita sendiri, kita tidak sepakat mendoakan pekerjaan, tapi kita sepakat mendoakan yang lain. Maka kuasa Tuhan terjadi karena Yesus ada bersama dengan kita. Lanjut Bapak Ibu Saudara, firman lagi Tuhan. Kita buka dalam Roma 8 ayat 28. Ini ayat hafalan, tapi mari kita buka di dalam multimedia. Bukan Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya, saya baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan terjadi, Yesus bersama dengan kita, dan kita diberikan kekuatan. Karena apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam Allah turut bekerja. Ini firman janji. Tuhan akan turut bekerja dengan kuasa Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan turut bekerja dengan badai pergumulan yang Bapak Ibu Saudara sedang gumulkan. Tuhan akan turut bekerja dengan tantangan hidup, persoalan hidup, kesulitan hidup. Tuhan akan turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah mengasihi Tuhan. Apa yang meragukan kita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Tuhan turut bekerja dalam setiap badai pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang bergumul tentang badai pergumulan, jangan kita bergumul hanya 1 bulan saja kita stop. Terus nanti lewat lagi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita gumul lagi, kita stop. Lewat lagi, kita gumul lagi, kita stop. Bapak Ibu Saudara, waktu kita bergumul, Tuhan bisa turut bekerja. Kita tidak putus. Setiap hari kita gumulkan itu. Badai apa? Contoh, Tuhan tolong saya, berkati saya Tuhan, saya punya masalah tentang bisnis. Doakan. Terus itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan turut bekerja. Tuhan berkati suami saya supaya suami saya bertobat. Gumulkan itu terus. Gumulkan itu terus. Tuhan berkati saya supaya saya punya pekerjaan. Gumulkan itu terus. Sampai Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan terjadi. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan murid-muridnya dalam perahu. Dia ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam rumah tangga. Kalau berbicara tentang perahu, satu rumah tangga, dia bersama dengan kita setiap hari. Dia ada bersama dengan kita di dalam pekerjaan kita, di kantor kita. Dia ada bersama dengan kita di bisnis kita saat kita lagi sedang bisnis. Dia ada bersama dengan kita
Bapak Ibu Saudara, di saat kita lagi disakiti, dikecewakan, lagi nangis dan sebagainya, dia ada bersama. Jadi Tuhan itu perahu berbicara tentang Tuhan ada bersama dengan kita dalam hidup kita, dalam bisnis kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, rumah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, rumah kita itu ada Tuhan Yesus. Kalau kita orang benar di dalam rumah itu, maka Yesus juga ada di dalam rumah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan terjadi, Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Apa yang mengkhawatirkan kita, apa yang menakutkan kita, apa yang mencemaskan kita, apa yang membuat kita merasa, Tuhan Bapak Ibu Saudara, Yesus turut bekerja. Dia Bapa bersama dengan kita. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan buat semuanya itu baik atas hidup kita. Asalkan kita Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus bersama dengan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara lihat kiri kanan, bagaimana dengan kiri kanan, lihat teman saudara kita kiri kanan, katakan Tuhan turut bekerja. Anak-anak muda, Tuhan turut bekerja. Apa yang sedang kau kumpulkan, Tuhan turut bekerja. Karena ini firman, dan firman itu ya dan amin. Dan firman itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau ceritakan satu kisah. Ada seorang ibu dan anak, mereka berjalan di satu tempat yang penuh dengan keramaian dan penuh dengan banyak orang di tengah-tengah tempat itu. Ya katakanlah keramaian yang begitu banyak. Ada satu acara kayak acara-acara yang di jualan-jualan dan sebagainya. Anak ini berumur 5 tahun. Anak ini berumur 5 tahun dan mamanya memegang tangannya sangat erat-erat. Waktu mereka berjalan dengan begitu banyak orang yang ada di tengah-tengah keramaian itu, dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, anak itu terlepas dari tangan mamanya. Anaknya umur 5 tahun. Dia terlepas dari tangan mamanya dan mamanya mencari dia di mana-mana dan memanggil anaknya, memanggil sampai tidak ditemukan Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu mamanya melaporkan ke polisi dan tolong polisi untuk tolong temukan anak saya. Anak saya terlepas dari tangan saya dan saya sudah mencari kemana-mana, tidak mendapatkannya. Dan polisi juga berusaha untuk mencari Bapak Ibu Saudara. Polisi berusaha untuk mencari tapi tidak temukan. Dan Bapak Ibu Saudara, badai yang dihadapi mamanya ini kehilangan anaknya. Dan mamanya ini Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan, dia hanya berdoa. Bapak Ibu Saudara, dia berdoa dengan pergumulan badai yang dihadapi. Tuhan, jaga anak saya. Dimanapun dia berada, Tuhan lindungi dia. Tuhan kasih dia makan, Tuhan jaga dia. Setiap hari mamanya berdoa begitu. Dari bulan ke bulan sampai Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah terlepas dari kata doa, Tuhan jaga anak saya, lindungi anak saya, dimanapun anak saya berada, Tuhan kasih makan dia, dan Tuhan temukan saya dengan anak saya. Bapak Ibu Saudara, mamanya berdoa begitu, terus menerus. Nah, waktu mamanya pergi beribadah, anaknya sudah 3 tahun, sudah pas genap 8 tahun. Mamanya berdoa, dia datang ke ibadah, dia duduk, dia diam di kaki Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan tiba-tiba Roh Kudus bencana. Roh Kudus bilang sama mamanya begini, Roh Tuhan berkata, datang ke tempat itu di satu pohon, pergi. Dan Roh Kudus bicara, datang ke tempat ini satu pohon, anakmu ada di situ. Bapak Ibu Saudara, dia waktu selesai berdoa, dia menangis Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pak Pendeta dalam bagian, kenapa Ibu? Kenapa kau menangis? Saya menangis karena saya rasa ada Roh Kudus bicara bahwa anak saya ada di situ. Nah, pendeta itu bilang gini, pergi, lakukan. Bapak Ibu Saudara, dia pergi. Waktu dari jauh, dia lihat pohon itu, dia lihat anaknya sudah umur 8 tahun, ada duduk di sebuah pohon. Dia langsung datang dan dia berkata, anaknya lihat mamanya, dan anaknya berkata, Mama! Dan mamanya adalah anakku. Bapak Ibu Saudara, anaknya dalam keadaan
sehat. Anaknya dalam keadaan yang tidak dijaga oleh Tuhan, sehat, tidak sakit dan tidak kurus dan tidak sebagainya. Dia berkata, "Mama, terima kasih setiap hari ada makan. Saya walaupun tidur di jalan, tapi saya bisa menikmati." Dan Bapak Ibu Saudara, itulah pergumulan dari ibu itu. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah turut bekerja. Badai apapun, pergumulan apapun, pasti Tuhan jawab. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, jangan terlepas dari pergumulan itu. Doakan pergumulan itu terus sampai Allah turut bekerja. Seperti seorang ibu, dia tidak terlepas dari pergumulannya. Dia menghadapi badai dengan anaknya. Tuhan, dia ketemu anaknya sehat, luar biasa, dijaga oleh Tuhan sesuai dengan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan tobatkan. Begitu juga kehidupan kita. Jangan kita lepas dari pergumulan. Terus berdoa dengan pergumulan yang kita hadapi. Badai itu, kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama itu ada kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, yaitu kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia bekerja atas hidup kita karena Yesus ada bersama dengan kita setiap hari dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua di ayat yang ke-25 di sini berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Bapak Ibu Saudara, yang kedua di ayat 25, yaitu badai pasti berlalu, dan apa yang harus kita lakukan di saat badai yang pertama, kuasa Tuhan pasti terjadi karena Yesus selalu ada bersama kita, ada kekuatan dan Tuhan turut bekerja atas hidup kita. Yang kedua, respon hati kita di saat kita hadapi badai. Bapak Ibu Saudara, murid-murid sini berkata, Bapak Ibu Saudara, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kami binasa." Bapak Ibu Saudara, waktu mereka menghadapi badai, tantangan, persoalan, Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ombak, angin semua mengamuk, mereka berusaha dengan kekuatan mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka berusaha, mereka tahu bahwa Yesus ada bersama mereka. Mereka tahu bahwa Yesus sedang tidur, tapi mereka sendiri bekerja dulu. Mereka berusaha bagaimana supaya badai itu, ombak itu, angin dan sebagainya itu berhenti dengan cara mengikat tali dan sebagainya. Begitu juga kehidupan kita. Kadang kita berusaha dengan kekuatan kita. Kadang kita berusaha dengan keinginan kita. Saya mau harus begini, saya mau begini, saya pasti kuat, saya pasti begini. Padahal Yesus ada dengan kita. Yesus bersama kita. Saya punya uang, saya punya jabatan, saya punya kekayaan, saya punya segalanya dan sebagainya. Saya utamakan ini dulu. Kadang memakai pikiran kita, logika kita. Padahal Yesus ada bersama kita. Tapi waktu masalah itu datang, Tuhan izinkan itu terjadi, baru kita berkata, "Tuhan, tolong saya." Itulah kadang kehidupan kita sebagai manusia. Semua yang kita punya itu punya Tuhan, bukan punya kita. Bapak Ibu Saudara, semua yang Tuhan berikan di dunia ini, saudara nikmati, itu bukan punya kita. Tuhan kasih untuk kita, yaitu kita kelola. Bapak Ibu Saudara, dunia sedang berteriak, dunia sedang berseru, dunia sedang, Bapak Ibu Saudara, berseru berteriak. Kita mau apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Respon hati kita. Yang kedua, supaya kita kuat dan badai itu tetap berlalu dalam hidup kita, respon hati kita dan berkata, "Tuhan, tolong saya." Adakah kita pernah berkata seperti itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap hari katakan, "Tuhan, tolong saya." Pergi pekerjaan, "Tuhan, tolong saya." Bangun tidur, "Tuhan, tolong saya." Tuhan mau terus menerus perkatakan, karena Yesus ada bersama kita. Bukan saja kita pas menghadapi tantangan, persoalan, masalah, kesulitan, baru kita berkata, "Tuhan, tolong saya." Bukan karena sekedar itu, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan mau setiap hari memanggil dia Bapa.
kita. Dia tidak mau kita waktu bangun pagi langsung kalau ada bisnis telepon, bagaimana? Berapa? Iya. Orang telepon bisnis berapa? Mau bawa berapa? Iya. Bangun pagi tiba-tiba langsung pergi kerja tanpa ngambil langsung pergi. Sampai di pekerjaan gue sibuk, gue dapat ini bilang. Tapi Ibu Saudara, apalah biasa mau bilang Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak yang berkata. Saya sudah jaga dari malam sampai pagi, telepon bunyi langsung bicara dengan bisnis dan sebagainya. Saya sudah jaga dari malam sampai pagi. Tuhan dan memang satu anak ini luar biasa. Tapi saya tetap bersama dengan dia walaupun dia lupa saya. Dan Bapak Ibu Saudara, sering terjadi kehidupan kita sebagai manusia seperti itu. Kita tidak utamakan Tuhan dulu, respon hati kita, Tuhan tolong saya, terima kasih sudah bangun pagi jaga saya, Tuhan tolong saya. Kata Bapak tolong saya, sebut itu Bapak ini, Bapak Ibu Saudara. Dia rindu supaya kita anaknya selalu berteriak, Bapak tolong saya. Bukan digoreng tolong saya, bangun pagi ini saya digoreng dulu. Bukan telur tolong saya, dan sebagainya. Yang harus ada di hati kita, kalau kita memberikan spesial kado untuk Tuhan seperti Bapak Gembala Khotbah, utamakan Tuhan, tolong saya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid saja utamakan, murid-murid saja berusaha dan sebagainya, berdatang baru mereka cari Yesus. Jangan kita berpikir, oh saya kan sudah kerja, punya gaji, saya kan punya segalanya, punya ini. Maaf Bapak Ibu Saudara, Tuhan lihat respon hati kita, respon yang Tuhan mau di hati kita, respon Tuhan tolong saya. Sebutkan itu terus, katakan Tuhan tolong saya. Mungkin suami istri belum bisa berdoa, suami berdoa, Tuhan tolong saya. Waktu kita dengan mobil, Tuhan tolong saya. Sebut Bapak tolong saya. Bapak kan waktu kita sebut Bapak itu adalah kita punya Bapak. Seperti seorang anak panggil Papa. Kalau kita panggil Bapak, dia pasti respon loh, pasti jaga kita, tolong kita. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita cuek dengan Tuhan. Jangan kita malas tahu dengan Tuhan. Jangan kita berpikir saya punya segalanya dan sebagainya. Kita lupa kata Tuhan tolong saya. Yang kedua, respon hati kita Bapak Ibu Saudara, berkata Tuhan tolong saya. Bapak tolong saya. Kalau saudara ada dalam titik terendah masalah tentang pergumulan, panggil dia terus. Panggil dia sampai mau menangis, sampai air liur, sampai panggil dia terus. Dia pasti tolong. Pertolongan Tuhan untuk murid-muridnya kita juga Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Katakan di sebelah kiri kanan, bilang Tuhan Yesus tolong saya. Ada. Yang ketiga, saya ulang. Kita lanjut yang ketiga. Kita buka di ayat 26 dan 27. Sini berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bagaimana Yesus menghardik angin dan danau itu? Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di ayat 26 dan 27 di sini berkata, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, waktu dia berkata waktu Bapak Ibu Saudara mereka bilang, Tuhan tolong kami. Dan Tuhan berkata, jangan takut kamu yang kurang percaya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan berkata bahwa jangan takut Bapak Ibu Saudara. Saat kita minta pertolongan Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita berharap kepada Tuhan, Tuhan berkata jangan takut. Kalau dia sudah berkata begitu, berarti dia ada bersama kita selalu Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan berkata kita jangan takut, kita jangan takut Bapak Ibu Saudara. Dia berkata gini, lalu berkata mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata jangan kita takut, tapi kita
perisai iman. Bapak Ibu Saudara, iman berbicara tentang percaya terus kepada Tuhan. Kita harus memiliki perisai iman. Tadi pertama, kuasa Tuhan terjadi karena Yesus bersama kita, Dia berikan kita kekuatan. Yang kedua, respon hati kita selalu untuk Tuhan dan berkata setiap hari, Tuhan tolong saya. Dan yang ketiga, Tuhan berkata jangan kita takut dan kita harus punya iman. Iman sampai waktu Tuhan menjawab semua pergumulan kehidupan kita. Mari kita buka satu ayat di sini dalam Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 17 saya baca. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Hai kamu yang kurang percaya. Kalau kita sudah membawa pergumulan kita, badai pergumulan kita di hadapan Tuhan, dan setiap hari kita bawa terus, kita doakan terus, Bapak Ibu Saudara, sini firman Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman. Ya berarti kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti tolong kita. Ada amin? Tuhan pasti tolong. Karena kita adalah orang benar akan hidup oleh iman. Karena iman itu Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan. Kalau kita selalu membaca firman dan bukan firman, berarti iman kita bertumbuh. Tidak ada ketakutan yang menghantui hidup kita. Kita melihat kota kita lagi sedang ada dalam ketakutan. Pembunuhan satu lagi dengan. Pasti kita semua ada dalam ketakutan. Tapi orang benar punya iman tidak ada dalam ketakutan. Kita adalah orang benar yang punya iman, selalu ada di dalam penjagaan Tuhan, selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jangan kita takut memiliki perisai iman. Percaya terus dan percaya terus dan percaya terus. Seperti seorang ibu yang tadi saya ceritakan, dia percaya terus, dia bergumul bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan menjawab karena iman dia. Iman dia fokus kepada Tuhan, iman dia berserah kepada Tuhan, iman dia menaruh harapan kepada Tuhan, iman dia tetap bergantung sama Tuhan, iman dia hanya kepada Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Itulah dia. Dia tidak berpikir kiri kanan dan sebagainya. Dia hanya berpikir, saya cari Tuhan, saya pasti minta tolong Tuhan, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya. Pikiran, jiwa, tubuh, jiwa, roh dia semua hanya tergantung kepada Tuhan. Itulah hidup iman. Bapak Ibu Saudara, jangan kita beriman kepada Tuhan, berdoa, bergumul, selesai berdoa, bisa tidak? Dia sudah sakit sini sudah. Oh mungkin dia bisa tolong saya. Oh ya sudah sakit sini, saya cara ini. Sudah berdoa, beriman, selesai itu mulai ragu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah beriman, semua hidup kita hanya fokus sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Mari, Yesus ada bersama kita. Yesus tidak pernah jauh dari kita. Saudara-saudara ada di rumah, Yesus ada di rumah saudara. Saudara ada di pekerjaan, Yesus ada di pekerjaan saudara. Saudara ada di jalan, Yesus ada. Tapi yang Tuhan mau, respon kita selalu memanggil dia pelan-pelan. Dan dia mau kita tidak usah takut. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong, asalkan kita punya iman Bapak Saudara. Kita punya iman kepada Tuhan, percaya terus kepada Tuhan, andalkan Tuhan, taruh harapan semuanya kepada Tuhan. Setiap hari bangun pagi Tuhan Yesus, punya pikiran untuk Tuhan Yesus, jiwa kita Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di kantor juga Tuhan Yesus, di mana-mana Tuhan Yesus. Itu iman kita. Dan kita akan tetap berdiri kuat dan teguh. Kita akan tidak pernah goyah dalam situasi apapun. Karena Tuhan sesuai dengan setiap pergumulan kita, badai yang kita hadapi, Bapak Saudara. Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini. Tuhan sayang sama kita. Tuhan berkata, aku sayang sama kamu. Dia berkata, anakku, engkau ada untukku dan aku ada untukmu. Dia mau kita dekat dengan dia. Kita tidak tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang
jahat. Kita tidak tahu apa yang terjadi atas kehidupan kita, tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita bergantung terus sama Tuhan, kita berkata, Tuhan tolong saya, Bapak tolong saya, penjagaan, pemeliharaan, kasih setia Tuhan semuanya Dia melingkupi setiap kehidupan kita. Hanya Dia mau kita memanggil Dia Bapa setiap hari. Walaupun kita punya segalanya, tapi panggil Dia Bapa. Menangis Bapak Ibu Saudara, kita punya masalah berbeda-beda. Saya punya beda, Bapak Gembala punya beda, Pak Komandan semua punya beda. Kita punya pergumulan beda. Tapi Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, aku ada untukmu dan engkau ada untukku. Datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kamu kelegaan. Aku adalah Bapamu. Aku baik bagi orang yang Tuhan berkata, Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, mari cari Tuhan. Temukan Tuhan setiap hari. Cari Dia setiap hari, panggil Dia setiap hari, maka Dia dekat dengan kita seperti apa yang kita dengar, angin ribut diredakan. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang saya minta pada siang hari ini, mari kita saling mendoakan. Jangan kita doakan diri kita sendiri. Mari kita doakan Papi dan Mami Gembala. Mungkin mereka tidak tahu pergumulan mereka, kita doakan majelis. Atau mungkin hal kita berdoa, kita mendengar ada saudara kita punya masalah, mari kita doakan dan mungkin kita sebut, maka kita akan kuat. Itu adalah sepakat. Bukan saja di menara doa, bukan saja di doa puasa kita berdoa, bukan saja waktu di mimbar doa siapa, tapi mari setiap hari kita saling doakan supaya kita kuat satu dengan yang lain. Saat kita saling mendoakan, ada kekuatan ilahi, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat menolong Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya berkata, badai kita pasti berlalu, kita pasti kuat menghadapi badai, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Semoga kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, Engkaulah perisaiku. Tanda pujian, Engkaulah perisaiku. Kita merenungkan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi setiap kehidupan kita. Tuhan segalanya dalam hidup kita. Tuhan adalah perisai atas hidup
yang sedang Tuhan berbicara dengan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Kita semua pasti mengalami pergumulan Dia. Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak jauh dari kita. Setiap hari matanya tertuju kepada kita. Dia berkata, anakku, aku mengasihi engkau. Anakku, aku melihat air matamu setiap hari. Anakku, aku melihat beban hidupmu setiap hari. Aku melihat apa yang sedang kau alami, Bapak Ibu Saudara. Datanglah kepada aku setiap hari. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan menjadi kuat karena Tuhan bersama dengan kita. Dia membuka tangan setiap hari untuk memeluk kita. Saat kita datang, kita berkata, Tuhan tolong saya. Tangannya terbuka dan dia memeluk kita. Ada kekuatan ilahi, ada sukacita ilahi, ada damai sejahtera ilahi yang dicurahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengatakan hari ini Tuhan, kami sepakat Tuhan, dan kami berkata Tuhan tolong kami. Kami berkata Tuhan terima kasih untuk pertolongan-Mu setiap hari atas hidup kami. Kami berkata Tuhan Bapa tolong kami Bapa. Kami tidak kuat dan tidak mampu, tapi kami berkata Bapa tolong kami. Karena kami tahu Tuhan, Bapa Allah turut bekerja atas kehidupan kami. Bapa Tuhan tidak membiarkan kami. Bapa Tuhan adalah pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Kami akan berdiri kuat, kami akan berdiri teguh, kami tidak akan goyah, kami tidak akan pernah putus asa, kami tidak akan pernah lalai, karena kami tahu kami punya Yesus yang adalah nakoda atas hidup kami. Kami punya Yesus satu-satunya jalan atas hidup kami, dan kami percaya Tuhan. Kami coba ambil di alam kasih. Kami akan kuat karena kami saling mendoakan satu dengan lain, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan berkati kami yang sudah mendengarnya dan hamba-Mu yang sudah sampaikan. Berkati juga Tuhan persembahan yang kami berikan pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan kembalikan 100 kali lipat semua persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat syukur kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Mari kita semua diberkati, katakan kita di saat ini saya mengajak kita semua, mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur dengan menaikkan satu pujian secara bersama-sama. Kiranya kemuliaan, kebesaran, kejayaan
kami kembalikan dan persembahkan hanya kepadamu, sebab Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat lawatan kehadiran Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Kami percaya dengan iman kami, tak ada satupun di antara kami pulang kosong, hampa dan sia-sia. Tapi kami yakin berkat dari Tuhan, berkat surgawi telah menjadi bagian kami, telah kami miliki untuk kami jalani hidup kami ke depan. Kami percaya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ada hal-hal yang luar biasa yang akan kami temui dan kami jumpai dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami kembali pulang, kami mau berdoa menyerahkan secara khusus untuk keluarga Situmorang Tuhan, buat Pak Oswald bersama dengan Ibu Justin dan anak kekasih Giadit yang saat ini terganggu kesehatan. Tuhan, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu sakit apa yang sedang menimpa mereka, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada satupun penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Karena itu kami berdoa, apapun sakit penyakit mereka, kami minta di dalam nama Yesus, dokter kami yang luar biasa, jamah dan sembuhkan, jamah dan sembuhkan. Tuhan sembuhkan Pak Oswald, Ibu Justin bersama anak kekasih Giadit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Martin yang sakit Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan melawat saat ini dan Tuhan memberikan sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Dari Yesus menyembuhkan hamba-Mu Pak Martin. Terima kasih Bapa. Ada jemaat yang lain yang tidak hamba sebutkan. Tuhan bagi-Mu kami percaya Engkau yang mengenal dan mengetahui jemaat Tuhan yang tidak hadir karena sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa itulah yang kami imani, dan kuasa itulah yang menyembuhkan jemaat Tuhan yang sakit. Terima kasih Bapak dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan program pembangunan kami. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, Tuhan atur segala sesuatu yang terbaik sehingga pembangunan ini boleh berjalan sampai rampung Tuhan. Kami percaya karena Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga lah yang pasti akan menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan suatu saat tempat gedung ibadah kami yang baru akan diresmikan. Di dalamnya ada kemuliaan, ada hormat, ada pujian, ada kejayaan yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara. Tanah Papua, Papua Barat Daya, Kota Sorong di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Kedamaian, kesejahteraan itu ada di kota di mana kami tinggal, sehingga kami yang hidup di dalamnya bekerja dan berusaha, berkarir. Kami percaya Tuhan, kami juga turut menikmati dan merasakan kesejahteraan dan kedamaian itu. Kami serahkan Selsus Kota Sorong Tuhan dalam nama Yesus, segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan, tolong sehingga kota ini boleh aman dan damai. Dijauhkan dari segala begal Tuhan, dijauhkan daripada pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, orang-orang jahat, orang-orang tertentu. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan tolong kota ini sehingga kami aman dan damai Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, apapun denominasi gereja, Tuhan persatukan sehingga dengan persatuan gereja-Mu dapat membawa banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa khusus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat dalam usaha-usaha jemaat, pekerjaan-pekerjaan jemaat, karir jemaat. Dalam nama Yesus diberkatilah semua usaha daripada jemaat di tempat ini. Apapun bentuk usaha mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, biar turun maju berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan juga Tuhan memberkati, karir Tuhan berkati sehingga naik bukan turun. Kami percaya Tuhan janji firman-Mu digenapi bagi semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat yang berusaha, jemaat yang bekerja, karir dan pendidikan. Terima kasih anak-anak kami yang dalam bangku pendidikan akan memulai sekolah mulai besok. Kami berdoa dalam nama Yesus dari semua tingkatan. Kami berdoa dalam nama Yesus biar Tuhan beri hikmat, kepintaran, kepandaian buat anak-anak kami, sehingga melalui anak-anak kami nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa.
Terpujilah nama Tuhan. Jemaat di minggu berjalan ini, semua ibadah-ibadah yang berjalan di minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong jemaat dalam sepanjang minggu ini. Kami minta biar Tuhan menyertai jemaat Tuhan. Tuhan memberkati jemaat. Apapun yang direncanakan minggu ini, kami percaya campur tangan Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Tuhan. Sisa hari ini seluruh kehidupan kami hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menolong kami, memberkati kami di sepanjang hari ini. Dan lalu sebentar kami akan kembali pulang. Sertailah perjalanan kami pulang. Tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Nama Tuhan Yesus kami puji, kami muliakan melalui hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta kami memohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan saudara, ulang dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga